Salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dalam doa malam kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Sebuah ayat yang sangat indah. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tentu saja kita semua tahu bahwa ini merujuk kepada sebuah gedung yang disebut Bait Allah atau rumah Tuhan. Tetapi di masa pandemi ini kita juga tahu bahwa fungsi dari gedung itu telah banyak beralih ke rumah kita masing-masing. Menariknya saudara-saudara, di rumah kita itu selain berfungsi sebagai tempat penyembahan kita, Bait Allah kita, juga berfungsi sebagai tempat kita di dalam bekerja. Jadi disitulah semua bagian dari hidup kita terjadi. Dari bekerja, beribadah, dan ini memang menunjukkan hidup kita yang utuh. Menarik sekali bahwa rumah kita telah kita jadikan secara langsung dan nyata, ya, dalam praktek hidup kita, bahwa rumah kita telah menjadi bait Allah, tempat kita menyembah Allah. Sebenarnya ini dari dulu juga rumah kita adalah gereja kecil, ya, yang kita bangun, dan di sana kita akan menyembah Tuhan senantiasa. Tetapi sejak pandemi ini kita semakin menyadari bahwa ya, harusnya sejak dulu pun kita sudah menyadari bahwa rumah ini, rumah kita masing-masing adalah bait Allah. Gereja kecil atau bait Allah dalam unit kecil. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan di sini bahwa satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Menyaksikan kemurahan Tuhan, kalau kita pindahkan sesuai dengan konteks kita saat ini yaitu pandemi, menyaksikan kemurahan Tuhan di rumah kita. Menikmati bait Allah di rumah kita. Tetapi saudara-saudara, coba kita lihat masa pandemi ini. Apakah kita menjadikan rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan kemurahan Allah di dalamnya, yang membuat orang-orang, seluruh anggota keluarga yang ada di dalam itu menikmati kehadiran Tuhan di dalamnya? Ataukah saya menemukan sebuah istilah hypercriticalness, jadi sebuah istilah yang menunjukkan bahwa apa aja bisa dijadikan celah untuk melihat hal-hal yang salah, hal-hal yang kurang dari hidup dirinya ataupun orang lain. Apakah kita sudah selama pandemi ini berusaha keras untuk menjadikan rumah kita sebagai bait Allah yang di dalamnya, orang-orang yang di dalamnya menikmati kemurahan Tuhan, kehadiran Tuhan? Ataukah kita menjadi orang yang tidak pernah puas dengan semua yang ada di rumah kita? Contohnya ya, yang saya baca di sebuah status seorang psikolog, Ibu Yeti namanya. Misalkan ketika kita menerima anak dengan syarat, apalagi ini udah mau dekat raport ya saudara-saudara, kita harus mulai waspada ini ya, kata-kata kita, sikap kita, bahasa tubuh kita terhadap anak. Apalagi kita menjadikan dia anggota keluarga yang menikmati bait Allah, yaitu rumah kita itu sendiri. Kalimat seperti Bunda sayang kamu kalau kamu jadi juara, mungkin enggak setegas itu, tetapi bisa saja kita hanya memuji dia, memeluk dia, mencium dia, anak-anak kita, kalau mereka nilainya 100 gitu ya. Ya kalau 80 deket-deket KKM lah, itu 75 atau 70 tidak ditunjukkan penghargaannya. Kalau kamu nggak ranking,
kamu bukan anak mama, itu hukuman ya. Apa kita memberlakukan hukuman di rumah kita dengan kata-kata kalimat ini ya. Masa teman kamu bisa dapat A, cuma kamu yang dapat C? Masa temanmu banyak yang enggak remedial, kamu sendiri yang remedial dengan orang lain beberapa itu gitu ya. Itu mulai kita membandingkan komparasi. Atau kalau ke pasangan kita membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Pendapatan pasangan kita dengan pendapatan pasangan orang lain. Cara pasangan kita memperlakukan kita dengan cara pasangan orang lain memperlakukan pasangannya. Itu juga bisa menjadi sebuah kenyataan bahwa kita terlalu mengkritik atau hyper criticalness ya. Kamu sih nggak bisa diem, belajarnya nggak benar, jadi jelek hasilnya. Ini kritik dan menyalahkan. Atau bikin mama malu aja, masa hasilnya cuma segini, itu menimbulkan perasaan bersalah. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat rumah kita menjadi hilang atau menguap damai sejahteranya, yaitu dengan hukuman, kalimat-kalimat hukuman, dengan membandingkan tadi komparasi, dengan mengkritik dan menyalahkan, atau dengan menimbulkan perasaan bersalah. Entah kita sebagai anak, sebagai menantu, sebagai mertua, sebagai orang tua, apakah kita telah berusaha keras untuk membuat rumah kita menjadi rumah Tuhan yang ingin ditinggali oleh anggota keluarganya, ingin dinikmati oleh anggota keluarganya, dan membuat anggota keluarganya mampu menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam diri kita. Selamat memeriksa diri kembali. Stay at home masih berlaku. Biarlah waktu-waktu ini justru kita gunakan untuk menjadikan rumah kita sebagai bait Allah yang dirindukan oleh seluruh anggota keluarga. Tuhan memberkati saudara. Amin.